Halo teman-teman, di sini saya akan menunjukkan hasil dari tugas akhir yang sudah saya lakukan. Judul dari tugas akhir saya yaitu perancangan sistem kontrol otomatis dan monitoring pada cold dengan dua sistem refrigerasi berbasis web menggunakan Dixel XR75CH dan Kataco. Dosen pembimbing saya yaitu Dr. Florentinus Budi Setiawan, STMT. Saya sendiri Riko Adrian Nugraha, NIM saya 19F10014 dari Teknik Elektro, Unika Sugio Pranoto, Semarang. Tugas akhir saya yaitu mengangkat dalam bidang pendingin atau refrigerasi. Di sini dalam dunia pendingin ada suatu alat yang disebut cold room. Nah, fungsi dari cold room ini adalah menyimpan bahan-bahan atau barang dalam suhu yang sudah ditentukan. Contohnya yaitu seperti es krim, daging, sayur, buah, dan lain-lainnya yang harus disimpan dalam suhu tertentu, biasanya suhu 0 derajat atau minus. Nah, seperti pada gambar ini adalah bagian luar dari sebuah cold room. Ini bagian dalamnya, di situ ada evaporator yang berfungsi untuk mendinginkan area bagian dalam ya. Di sini contohnya ada 3 evaporator, berarti ada 3 sistem refrigerasi pada sebuah cold room. Lalu ini ada mesin dari cold room itu sendiri yang biasa dinamakan condensing unit. Ini adalah kompresor untuk memompa freon ke evaporator supaya suhu di dalam cold room bisa minus. Nah, lalu jalannya suatu sistem refrigerasi diperlukan adanya sistem kontrol ya, yaitu di sini adalah panel kontrol. Nah, panel kontrol ini kendali untuk kompresor, evaporator, heater, dan lain-lain dikendalikan oleh sebuah alat yang bernama termostat. Nah, termostat ini mengendalikan sebuah sistem refrigerasi yang ada. Nah, namun pada cold room yang ada saat ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu sistem backup dikendalikan secara manual. Nah, pada cold room biasanya terdapat lebih dari satu sistem. Sebagai contoh, bila ada 2 sistem, maka sistem 1 sebagai utama, lalu sistem yang kedua sebagai backup. Hal ini berfungsi pada saat sistem utama terjadi masalah atau kendala, maka ada satu sistem lain sebagai backup, supaya suhu di dalam cold room tetap terjaga dan produk tetap dalam keadaan yang baik. Namun pada prakteknya di lapangan, jika sistem backup itu dipanggil, itu sistem backup sering terjadi masalah karena sistem backup jarang dioperasikan, biasanya tidak pernah dioperasikan dalam waktu yang lama, sehingga saat diperlukan untuk beroperasi maka terjadi masalah, kompresornya tidak bisa hidup atau fan dari evaporator itu blocking es, jadi nggak bisa jalan. Lalu belum ada tindakan otomatis saat ada nyala alarm. Jadi jika terjadi alarm pada saat kondisi darurat, sistem backup tidak dipanggil secara otomatis. Lalu sistem monitoring hanya pada kontrol panel saja, jadi bisa dilihat hanya dari termostat itu saja, dan tidak ada data report secara akurat dan otomatis. Lalu tugas akhir ini memiliki tujuan, yaitu bisa menjadi solusi dari cold room, yaitu monitoring, lalu sistem kendali jarak jauh berbasis web, lalu keamanan yang lebih baik, dan dapat beroperasi secara otomatis. Lalu perancangan tugas akhir ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama perancangan modul kontrol, lalu modul cold room, dan juga perancangan X-Web. Di sini modul kontrol memiliki beberapa komponen utama. Termostat di sini menggunakan Dixel XR75CH. Ini sebagai kendali dari condensing unit dan juga evaporator, heater, dan lain-lain. Lalu X-Web 500D berfungsi untuk monitoring berbasis web, dan juga Kataco, yaitu kompresor automatic time schedule dan alarm changeover. Nah, di sini menjawab dari kekurangan dari cold room yang konvensional, di mana Kataco ini memberi jadwal dari sistem 1 dan sistem 2. Jadi sistem 1 dan 2
memiliki running time yang seimbang. Jadi kondisi dari kedua sistem bisa dipastikan kondisinya sama dan seimbang. Dan juga alarm changeover. Jadi jika terjadi nyala alarm atau kondisi darurat, maka Katako akan memanggil sistem lainnya. Ini flowchart dari rancangan modul kontrolnya. Jadi jika menjalankan mode auto, maka Katako akan hidup. Tugas dari Katako ini membagi sistem 1 dan 2 untuk kapan harus beroperasi bergantian. Jika salah satu sistem beroperasi, maka proses yang dilalui yaitu proses pendinginan. Nah, jika temperatur sudah tercapai, maka kompresor akan mati. Nah, jika kompresor sudah mati, akan ada terjadi defrost. Defrost fungsinya yaitu pencairan bunga es. Jadi jika evaporator di dalam sudah mencapai suhu, maka kemungkinan akan ada bunga es yang menutupi kisi-kisi dari evaporator, maka diperlukan defrost untuk mencairkan es yang ada di evaporator. Lalu di sini ada wiring diagram. Ini wiring diagram dari modul kontrol. Ini ada Katako, termostat 1 dan 2, lalu ini ada Xwave modul. Ini pada tiap termostat di sini memiliki masing-masing satu sensor temperatur. Lalu ini proses dari pembuatan modul kontrol. Ini modul kontrolnya dibuat menggunakan akrilik yang ditingkat seperti demikian. Lalu layout dari rancangannya seperti ini. Ini proses saat wiring. Ini hasil jadinya. Di sini output dari modul kontrol menggunakan terminal blok TR10. Nah, lalu kemudian perancangan modul cold room. Nah, perancangan modul cold room di sini berfungsi sebagai miniatur dari cold room ya. Jadi jika modul kontrolnya beroperasi, maka bisa ditampilkan secara visual kondisi dari cold room yang sedang beroperasi. Saya menggunakan motor DC 12 volt yang diasumsikan sebagai kompresor. Ada 2 unit karena memiliki 2 sistem. Lalu di sini ada fan 9 cm yang diasumsikan sebagai evaporator yang ada di dalam cold room. Lalu dilengkapi juga dengan magnetic door sensor. Jadi dapat mendeteksi jika pintu cold room tertutup atau terbuka. Sensor suhu pada cold room di sini saya ubah menggunakan potensio 100K. Lalu ini wiring diagram dari modul cold room itu sendiri tadi. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan Xwave. Di sini Xwave dibuat sebagai media kendali dan monitoring. Jadi di sini terdapat monitoring pada sistem 1 dan sistem 2, lalu ada kendali sistem 1 dan 2. Lalu di sini juga ditampilkan visual dari dalam sebuah cold room ya. Jadi jika evaporator nyala, maka kipasnya akan berputar. Lalu kompresor jika nyala, maka akan ada keterangan kompresor nyala. Lalu di sini juga terdapat suhu real time yang ada pada setiap sistem ya, sistem 1 dan 2. Lalu sebagai kendalinya, di sini Xwave dapat menghidupkan dan mematikan semua sistem ya, sistem 1 maupun sistem 2. Lalu bisa memerintahkan untuk defrost secara manual. Lalu ada fungsi alarm mute. Lalu pengujian dan simulasi. Ya, di sini pengujian dan simulasi menggunakan modul cold room diasumsikan sebagai cold room yang sedang beroperasi. Saya akan menampilkan video dari pengujian dan simulasi. Di sini, nah, ini hasil dari pembuatan modul kontrol. Seperti ini menggunakan terminal blok TR10
sebagai penghubung modul kontrol dan modul cold room. Di sini modul cold room menggunakan akrilik, diasumsikan sebagai cold room. Ini menggunakan motor DC yang diasumsikan sebagai kompresor, lalu ada fan AC 220 yang diasumsikan sebagai evaporator. Dan di sini ada 2 evaporator karena ada 2 sistem pada sebuah cold room. Nah, di sini untuk mengatur temperatur menggunakan potensio 100K. Dan juga ada magnetic door sensor untuk mendeteksi saat pintu cold room terbuka atau tertutup. Nah, ini saat sistem kontrol dinyalakan. Oke, pengujian pertama yaitu mode manual. Ya, mode manual di sini pengujian pada sistem 1 terlebih dahulu. Jadi di sini dia suhu awal yaitu -11. Maka kompresor dan evaporator akan beroperasi. Suhu set point yang disetting pada pengujian ini yaitu -25 derajat Celcius. Ini suhu di set ke -25 derajat Celcius menggunakan potensio. Lalu bila suhu sudah mencapai di atas -25 maka kompresor akan mati. Nah, ini pengujian pada sistem kedua. Prinsip kerjanya sama dengan sistem 1. Jadi kompresor dan evaporator akan beroperasi untuk mencapai suhu yang ditargetkan yaitu -25. Jika sudah -25 maka kompresor akan mati. Lalu suhu diferensial yang diatur pada pengujian ini yaitu 5 derajat Celcius. Jadi bila suhu mengalami kenaikan sebanyak 5 derajat Celcius, yaitu di bawah -20, maka kompresor akan beroperasi. Sistem 1 dan sistem 2
prinsip kerjanya sama, namun ini bekerja secara individu. Setiap sistem mengendalikan, setiap termostat mengendalikan satu sistem saja. Lalu bila suhu sudah mencapai di atas minus 25, maka kompresor akan kembali mati. Kemudian di sini pengujian mode auto. Mode auto di sini selektor switch yang diputar hanya yang tengah saja yang auto. Di sini Katako bekerja memberi jadwal kapan sistem 1 dan sistem 2 beroperasi. Pada contoh pengujian ini sistem 1 duluan yang beroperasi. Nah, setiap sistem akan beroperasi selama 20 menit sekali sebelum digantikan pada sistem lainnya. Ini sistem 1 akan beroperasi selama 20 menit, kemudian akan digantikan pada sistem kedua. Tapi sebelum digantikan, maka sistem 2 akan nyala terlebih dahulu. Jadi kedua sistem nyala bersamaan sebelum digantikan. Dan ini berfungsi untuk mencegah kenaikan atau penurunan suhu yang ada di dalam cold room, sehingga suhu di dalam cold room tetap terjaga. Nah, ini setelah nyala bersamaan selama 1 menit, maka sistem akan digantikan ke sistem berikutnya. Nah, ini setelah 20 menit, maka sistem akan dikembalikan ke sistem 1 lagi. Dia akan nyala bersamaan dulu selama 1 menit, kemudian sepenuhnya digantikan kepada sistem yang 1. Cara kerja mode auto seperti itu. Jadi sistem 1 dan sistem 2 running time-nya seimbang. Kemudian di sini ada pengujian mode alarm ya. Ini pertama dilakukan pengujian pada mode manual. Jadi ini diasumsikan jika sistem 1 terjadi masalah. Nah, mula-mula dia beroperasi maka kemudian mati. Nah, lalu akan digantikan secara otomatis, dipanggil sistem kedua sebagai backup. Lalu ini juga dilakukan pengujian pada sistem kedua. Mula-mula sistem kedua beroperasi, lalu jika ada kendala pada sistem kedua, maka Katako akan otomatis memanggil sistem yang lainnya untuk menggantikan sistem kedua. Lalu ini pengujian pada saat mode auto. Di sini mula-mula pada sistem 1 yang beroperasi. Bila sistem 1 terdeteksi adanya masalah, maka akan dipanggil sistem backup-nya. Lalu kemudian di sini ada pengujian high temperatur alarm. Jadi jika suhu pada salah satu sistem terdeteksi di bawah minus 10 derajat Celcius, maka sistem akan memanggil sistem backup. Ini sebagai contoh, saya set di minus 9, maka akan secara otomatis memanggil sistem backup dan ada muncul nyala alarm. Nah, lalu di sini ada door open alarm. Jadi jika pintu pada cold room terbuka,
maka kataku juga akan memanggil sistem backup untuk beroperasi bersamaan. Nah, lalu ini sistem web monitoring yang sudah dibuat. Nah, ini ditampilkan monitoring sistem 1, sistem 2, lalu kendali sistem 1 dan 2. Di sini dicontohkan menghidupkan sistem 1. Maka sistem 1 akan nyala secara otomatis dan beroperasi secara manual. Nah, lalu di sini terdapat suhu temperatur real time ya, 17,5. Ini keterangan jika evaporator sedang beroperasi dan kompresor sedang beroperasi, maka ada efek visual seperti kipas yang menyala seperti ini. Nah, ini bila suhu sudah mencapai minus 25, maka kompresor akan mati. Nah, ini saya coba untuk menghidupkan sistem kedua. Nah, maka sistem kedua akan menyala. Ini selector switch semua pada kondisi off. Nah, di sini sistem kedua beroperasi, evaporator dan kompresor pada sistem 2 sedang jalan, maka ada visual yang menandakan bahwa komponen tersebut sedang beroperasi. Di sini ada keterangan kompresor on, lalu fan juga on. Ini akan off, fungsi untuk mematikan sistem 1 dan sistem 2. Maka dia akan juga mati. Lalu ini dicoba untuk dihidupkan kembali kedua sistem. Maka dia akan beroperasi. Nah, ini jika ada door alarm sensor terdeteksi, maka alarm akan nyala dan ada keterangan door alarm pada exhaust-nya. Lalu kemudian ini ada fungsi defrost manual ya. Jadi atur untuk defrost, maka sistem akan defrost secara manual. Defrost ini berfungsi untuk pencairan bunga es yang ada pada evaporator supaya fan tidak blocking dan suhu bisa terjaga. Nah, di sini jika defrost menggunakan tanda pilot lamp berwarna merah, menandakan bahwa defrost sedang berjalan. Nah, lalu ada keterangan defrost on pada gambar coldroomnya. Nah, ini saya coba untuk mematikan sistem, maka dua sistem akan mati.
Lalu di sini ada fitur dari report data. Nah, di sini dapat ditampilkan grafik temperatur yang dihasilkan dalam satuan waktu ya. Nah, ini contoh 30 menit. Ini grafik akan berjalan secara real time menunjukkan temperatur yang ada di dalam sistem 1 maupun sistem 2. Lalu kesimpulan dari tugas akhir yang sudah dibuat ini yaitu hasil perancangan modul kontrol dapat berfungsi dengan baik. Katako juga dapat beroperasi mengendalikan dua sistem refrigerasi secara otomatis seperti yang sudah tadi dijelaskan. Xweb juga dapat berfungsi sebagai media kendali dan monitoring dengan akurat dan efisien. Lalu fungsi alarm pada sistem juga berfungsi dengan baik. Harapannya sistem kontrol yang dibuat dapat memberi solusi untuk cold room dengan dua sistem refrigerasi supaya kedua sistem beroperasi secara seimbang. Jadi tidak ada sistem yang macet saat harus dioperasikan. Sekian penjelasan dari tugas akhir yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih.